Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman. Mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman terdiri dari 1. Mengarahkan jin untuk membangun istana. Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin menjadi pasukannya. Para jin itu pula yang membantu Nabi Sulaiman membangun istana megah. Berikut dengan patung, piring, dan kolamnya. Mukjizat ini rupanya tidak membuat Nabi Sulaiman melupakan Allah. Kisah dimaksud tercantum dalam surat Saba ayat 13. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya, seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bukan hanya diperintah untuk membantunya membangun istana megah, para jin juga dijadikan pasukan yang senantiasa mengikuti Nabi Sulaiman kemanapun ia pergi. Di surat An-Naml ayat 17 Allah berfirman, "Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan." 2. Nabi Sulaiman menaklukkan angin. Nabi Sulaiman juga dikaruniai oleh Allah mukjizat untuk bisa menaklukkan angin. Dengan leluasa, Nabi Sulaiman bisa memerintah angin bertiup kemanapun yang dia mau. Di surat Al-Anbiya ayat 81 Allah berfirman, "Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu." Angin yang bisa ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman itu juga bisa diperintah untuk mempermudah perjalanannya. Dengan bantuan angin yang berhembus cepat, Nabi Sulaiman bisa mempersingkat waktu tempuh perjalanannya ke suatu tempat. Surat Saba ayat 12 menceritakan, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula." 3. Nabi Sulaiman mengalirkan tembaga. Tembaga, barang tambang di perut bumi, bisa dialirkan secara mudah oleh Nabi Sulaiman. Tentunya semua itu terjadi atas seizin Allah. Kisah ini tercantum di surat Saba ayat 12. "Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala." Mukjizat Nabi Sulaiman dalam memahami bahasa binatang. 1. Nabi Sulaiman dengan semut. Di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 15-20, Allah menuturkan kisah tentang semut yang menghindar dari pasukan Nabi Sulaiman. Dikisahkan bahwa suatu waktu Nabi Sulaiman tengah melakukan perjalanan dengan para pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman itu terdiri dari jin, manusia, dan burung yang berbaris dengan rapi. Tiba di suatu lembah, Nabi Sulaiman mendengar suara semut yang berseru, "Hai, semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari kalau di bawah ada kita." Mendengar seruan sang semut, Nabi Sulaiman tersenyum. Di dalam hati, beliau bersyukur karena Allah telah menganugerahkan kemampuan luar biasa dalam memahami bahasa binatang. 2. Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Masih di surat An-Naml, diceritakan juga kisah Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan burung hudhud. Pada surat An-Naml ayat 20-27, Nabi Sulaiman mulanya memeriksa kehadiran para pasukannya. Tetapi beliau tidak melihat burung hudhud. Nabi Sulaiman sempat bertanya-tanya, bahkan berniat menghukum burung hudhud jika tidak bisa memberi alasan yang jelas kepada Nabi Sulaiman. Tak lama kemudian, datanglah burung hudhud. Rupanya, sejenis burung pelatuk itu membawa berita untuk Nabi Sulaiman.
Burung Hudhud bercerita bahwa ia baru saja datang dari negeri Saba, dan di sana didapatinya pemimpin wanita dengan singgasana besar, dan sayangnya sang ratu itu bersama rakyatnya menyembah matahari bukan menyembah Allah. Mendengar berita dari sang burung Hudhud, Nabi Sulaiman kemudian memutuskan untuk mengecek kebenarannya berita dari burung Hudhud. Nabi Sulaiman memerintah sang burung untuk mengirim surat kepada Ratu Balqis, yang memimpin negeri Saba, itu. 3. Nabi Sulaiman dengan ikan paus. Suatu ketika, Nabi Sulaiman hendak mengadakan syukuran dengan memberi makan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi selama setahun. Putra Nabi Daud ini kemudian meminta izin kepada Allah agar diizinkan melaksanakan niatnya. Allah kemudian berkata bahwa Nabi Sulaiman tidak akan sanggup melakukan hal itu. Nabi Sulaiman tidak menyerah dan meminta agar diberi izin selama 1 hari saja. Allah kemudian mengizinkan Nabi Sulaiman memberi makan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Setelah mempersiapkan hidangan selama 40 hari bersama pasukannya, Nabi Sulaiman siap untuk memberi makan makhluk yang ada di bumi. Makhluk pertama yang akan dipersilakan menyantap gunungan makanan itu adalah ikan paus. Di luar dugaan, ikan paus yang besar itu melahap habis makanan yang menggunung itu, yang telah dipersiapkan selama 40 hari. Tidak tersisa lagi makanan untuk makhluk lainnya. Seperti rencana semula, ternyata sang ikan paus masih merasa lapar. Seketika itu pula, Nabi Sulaiman bersujud dan menunduk takluk pada kekuasaan Allah. Beliau sadar bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas, dan hanya Dialah yang mampu memberi rizki kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.